Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel ini. Baik yang di TikTok ada Kang Mas atau Mbak Adat Wiada, semoga selalu bahagia bersama keluarga dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Begitu juga untuk yang ada di YouTube ya, aku ucapkan terima kasih untuk semuanya ya. Sebelumnya aku ingatkan ini kita ngaji, jadi ya kajian ya belajar, ya berpikir, ya otaknya dipasang. Jadi kalau kesini bawa otak, jangan otaknya ditinggal. Bagi yang tidak suka dengan menu-menu kajian, silahkan skip ya, atau cari komal lain, channel lain. Jangan di sini, karena Anda tidak akan mendapatkan sesuatu yang Anda cari kalau itu selain daripada belajar bersama ya. Oke, silahkan cari tempat lain. Bagi yang suka belajar, monggo kita ngaji bareng, sinau bareng, kata orang Jawa ngangsu kaweruh di sini ya. Oke, sebelumnya kita panjatkan ya terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya. Semoga dengan itu semua Gusti Allah catat ya sebagai amal soleh bagi mereka dan keluarganya atas sholawat yang diberikan kepada channel dakwah ini ya. Hanya Gusti Allah Agung lah yang pandai membalas kebaikan hamba-hambanya. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan videonya diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang demikian itu ya. Linknya saja di share ya. Sekali lagi harapanku semoga kalian menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Karena sepertinya nih ya, kalau kita lihat dari kontribusi iklan yang nggak masuk setelah masuk ke 5 bulan ini, berarti ya channelnya sering di skip kalau masuk ke sini mungkin. Atau diunduh lagi, nontonnya diunduhan, nggak tahu ya yang mana. Yang jelas masuk bulan kelima ini ya, pemasukan iklannya tidak tembus ya. Oke, tapi ya nggak apa-apa, namanya dakwah itu begitu ya. Jangan terus karena seperti itu terus berhenti dakwah. Dan ini juga menjadi contoh untuk kalian-kalian semuanya yang insya Allah kan generasi itu akan berganti. Kalau nanti eraku sudah selesai dan era kalian untuk mengambil estafet dakwah terus menemui apa yang aku alami, jangan pernah surut ke belakang untuk tidak berdakwah lagi. Enggak ya. Nanti insya Allah Gusti Allah akan limpahkan dari jalan-jalan yang lain yang beliau selalu merahmati kita ya, dengan apa yang kita harapkan itu akan dikabulkan. Oke. Lama aku tidak hadir dalam video YouTube ya, karena selama ini aku mengunggah apa yang aku dapatkan dari hasil-hasil diskusi di TikTok. Nggak tahu sudah berapa lama ya. Aku sampai kangen juga sama kalian semuanya ya. Maka ada diingatkan gitu ya oleh Kang Mas Ilham Gans. Kangen ya kajian di depan papan tulis lagi Gurunda. Nah, itu dari Kang Mas Ilham Gans. Begitu juga dari Kang Mas Cipto Purbaling yang ada di Kalimantan mana itu? Ikut Kalimantan Timur ya, calon katanya sih calon ibu kota kita yang baru ya. Ada Kang Mas Cipto Purbaling ya.
Kapan di YouTube lagi Guse? Ya, jadi memenuhi ini insya Allah ya. Ini hadir yang sudah beberapa lama absen ya. Nggak tahu nanti gimana formatnya, apakah akan hadir di YouTube seperti yang lalu-lalu ataukah dari hasil diskusi di TikTok kita bagi di YouTube, nggak tahu lah ya bagaimana enaknya nanti, karena memang kesibukannya juga harus dikendalikan gitu. Oke, terima kasih Kang Cipto Purbaling dan terima kasih untuk Kang Ilham Gans. Berikutnya tajuk kajian kita adalah episode kurban ya. Episode kurban. Karena sebentar lagi kita memperingati kurban ya. Episode kurban. Ini ya. Episodenya khususnya sekarang ya. Kisah pengorbanan pertama ya. Kisah pengorbanan pertama. Ya, kita akan mengkaji Quran surat Hidangan Al-Maidah surat 5 ayat yang ke 27 sampai 31 ya. Nanti kalau perlu diteruskan ya diteruskan. Ini tajuk kajian kita. Ya. Yang tolong ambilkan HP-ku ya. Ini dalam rangka aku juga memenuhi hutangku kepada sesepuh kita ya, sesepuh kita di kelompok kajian Isra Islam Rasional ya, yaitu Bapak Abdul Muluk yang ada di Deli Serdang ya, supaya aku menyelesaikan hutangku yang aku janjikan setahun lalu. Setahun lalu itu sudah aku ya di sana handphonenya. Sedikit aku sampaikan ya, dan itu memang tidak tuntas karena waktunya sudah out of date ya. Sudah out of date tentang kurban ya. Bagi kalian yang sudah mengikuti di YouTube itu sudah tahu ya. Tapi kalau yang belum ya nggak tahu, silahkan ikuti di YouTube kajian-kajian yang lalu. Aku bilang pada waktu itu, Pak, ini waktunya sudah selesai, Pak. Insya Allah tahun depan apabila kita diberi kesehatan ya sama Gusti Allah Agung gitu ya, dan alhamdulillah doa kita terkabulkan, kita diberi kesehatan, tentunya juga waktu, sehingga aku bisa membersamai kalian semuanya untuk membahas tentang kurban, supaya kita tidak lagi memahami kurban itu secara keliru ya. Kalau waktu kita membahas Isra Mi'raj itu dulu dengan tajuk apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita pikirkan ya. Apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita pikirkan? Itu sudah kita bahas ya, dan ternyata tidak. Isra Mi'raj itu tidak yang seperti kita pikirkan, artinya tidak seperti yang mainstream pahami ya, dan kita sudah bahas ada berapa episode tentang Isra Mi'raj ya. Kemudian kali ini sebetulnya nggak jauh beda sih. Apakah korban itu nanti seperti yang kita pahami selama ini? Ternyata enggak ya. Ini kan introduction. Nanti kita akan menuju ke surat As-Saffat yang tahun lalu sudah kita bahas ya. Sekali lagi aku ingatkan, ini kajian-kajian ini untuk santri-santri yang ada di kelompok kajian Isra Islam Rasional ya. Bagi Anda yang mau belajar, mau mengkaji bareng, silahkan, tapi yang tidak suka silahkan skip aja dan tinggalkan, cari tempat lain ya. Aku nggak ada basa-basi, ngomong bla-blaan aja ya. Jadi kajian ini sebetulnya internal untuk kelompok kajian Isra, kajian Islam Rasional, begitu kami menamainya. Jadi untuk yang lain-lain yang merasa tidak sepaham, tidak srek atau
tidak satu cara pandang, silakan skip saja dan cari tempat lain gitu ya, jangan di sini. Sekarang kita bahas dulu kurban ya. Kurban itu dari bahasa Arabiyunnya berasal dari apa ya? Kariba ya. Kariba ya'robu kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kurban, ada yang kurban, korban gitu ya. Kalau lagu Indianya kan kurbani. Ada lagu India kurbani gitu ya. Kalau kita nanti lebih mengenalnya karib, korib, karib. Karib tentunya nggak pakai Q ya. Karib benar. Karib. Ini artinya apa? Kan ada kawan, ada teman, ada sahabat, ada karib. Levelnya begini, ini kawan ini biasa, teman lebih dekat, sahabat lebih dekat, karib lebih dekat lagi. Jadi karib itu dekat. Dalam edisi kebahasaan kita, bahasa Indonesia yang diambil dari Melayu, jadinya terjadi kata majemuk sahabat karib. Gitu ya. Sahabat karib itu, karib itu diambil dari kurbanan ini. Dekat nih. Jadi kalau kurban itu mendekat. Mendekat kepada siapa? Kepada Gusti Allah Agung. Dengan cara melakukan pengorbanan. Ya, kalau dulu di perjanjian lama yang namanya pengorbanan tuh mesti hewan ternak ya, seperti itu, burung-burung seperti itu, berkuku dan segala macamnya. Nanti di dalam era kekristenan terjadi perubahan yang itu sangat-sangat berbeda banget dengan Abrahamic faith lainnya ya, dengan Nasrani ya, itu berbeda ya. Setelah masuk dalam kekristenan, korban itu justru fenomenalnya pada penyaliban Yesus yang nanti oleh Paulus menjadi raw material, cikal bakal untuk membangun dogma yang dia berikan kepada kekristenan, yaitu dogma soteriologi salib. Ya, di sanalah terjadi manusia mengorbankan manusia. Jadi yang dikorbankan manusia. Ya. Kalau kita lihat di ke belakang ya, era perjanjian lama atau sampai ke Bapak Abraham lah, nanti kan ini fenomenalnya Bapak Abraham atau Ibrahim. Nggak ada ceritanya manusia mengorbankan manusia. Itu yang dikorbankan mesti binatang ternak, terus seperti burung-burung gitu kalau kita baca perjanjian lama gitu ya. Kitabnya saudara tua kita Yahudi, kemudian dilanjutkan Nasrani, menjadi Kristen ya. Datanglah sosok yang bernama Paulus membangun dogma soteriologi salib atau keselamatan yang berpusat pada salib. Jadi kekristenan itu terintervensi oleh 3 dogma, yaitu dogma Tritunggal ya, yang kemudian banyak orang tidak merasa puas dengan Tritunggal, lahirlah Waneses ya. Kemudian setelah dogma Tritunggal ada dogma Duinatur ya, Tritunggal oleh Tertullian, Duinatur itu oleh Apollinaris ya. Ketika kebingungan jemaat ya, jemaatnya bingung, ini Yesus ini manusia apa Allah, maka diselesaikan oleh Tertullian, Apollinaris ya, yang disebut dengan Duinatur ya. Jadi tinggal seperti saklar, mau di on kan yang mana, ada on ada off gitu ya, mau dialahkan apa mau dimanusiakan, itu tinggal pakai konsep itu aja yang diberikan oleh Apollinaris yang dikenal sebagai Duinatur ya, 100% Allah, 100% manusia gitu. Sebentar, aku duduknya kurang kesini sebetulnya. Lihat tuh kalau di sini cocok pas. Ya, oke. Setelah itu ya, setelah Tritunggal, Duinatur, kemudian soteriologi salib ya, pusat keselamatan itu pada penyaliban Yesus yang itu dalam kerangka menebus dosa yang diwariskan dari episode Bapak Adam dan Ibu Hawa ya. Disitulah mulai terjadi manusia
mengorbankan manusia, yaitu Yesus Kristus atau baginda Yesus atau Kanjeng Nabi Isa. Kemudian setelah itu sekitar 6 abad kemudian gitu ya, kurang lebihnya, atau awal abad ke-7, datanglah Islam sebagai penutup dari Abrahamic Faith, mengembalikan sesuatu yang telah keluar jalur atau tidak on the track menjadi on the track. Kembali korban itu adalah binatang ternak, bukan manusia mengorbankan manusia. Ya itu seperti apa yang insya Allah nanti beberapa waktu ke depan kita memperingatinya. Karena ini saudara-saudara kita kan sudah ada yang berangkat haji nih ya, Idul Adha nanti ya, aktualisasinya di sana. Yang menarik, apakah korban-korban yang kita lakukan itu berpijak kepada surat As-Sofat? Nah itu kajiannya ini berat nih. Seperti Isra Mi'raj kan ternyata nggak seperti yang kita bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau aku bilang mana ada orang naik di atas langit, ya. Jadi kalau teman-teman Kristen bilang ya Yesus setelah disalibkan, dimakamkan, bangkit hari ketiga 40 hari bersama para murid, para jemaat, para pengikutnya gitulah kira-kira. Terus duduk di sebelah kanan Allah, naik ke atas langit, itu aku senyum aja. Masih percaya ada orang naik ke atas langit? Kalau pemahamannya metafor sih monggo ya, tapi kalau harafiah kebangetan ya. Kalau masih ada orang percaya ada naik ke atas langit dan hidup di sana lagi ya. Makanya nanti aku perlu mereview blunder bagi kristolog Islam dan ngawur bagi pendeta-pendeta ketika mereka menafsirkan Yesaya 53 itu nubuatan untuk Yesus. Itu nggak benar itu. Semua nubuatan yang dinukil khususnya oleh Matius ketika beliau menyusun Injilnya itu layak untuk didiskusikan ulang lah gitu ya. Termasuk itu Yesaya 53 itu. Ya. Nanti aku jelaskan itu, kalian akan tahu ya. Oke, sama seperti, tapi kalau aku nggak blunder. Kalau teman kristolog Islam yang lain, kalau pemahamannya masih mainstream, dia blunder menghadapi Yesaya 53. Ya, seperti aku nggak blunder mengatakan bahwa nggak ada manusia naik ke atas langit gitu. Biasanya teman-teman Kristen terus menanyakan, lalu bagaimana tentang Mi'raj gitu. Ya kamu tanya sama Islam yang mainstream sana, jangan tanya sama aku. Kalau mau tahu lihat itu videonya, sudah ada berapa seri tentang Mi'raj itu seperti apa sebetulnya. Dan Mi'raj itu tidak seperti yang kita bayangkan. Nah nanti tentang korban, ini juga tidak jauh beda. Beda-beda tipis tentang itu. Makanya aku janji kepada Pak Abdul Muluk, nanti aja Pak kita tuntaskan supaya itu holistik. Cuman karena permintaan yang mendesak pada saat itu, cuilan-cuilannya ya, atau potongan-potongannya sudah kita bahas ya di surat As-Sofat itu. Nah, sekarang kita tuntaskan, tetapi kita mampir dulu ke surat Al-Maidah, surat hidangan ya. Itu korban ya. Yang ada di mana ini? Di TikTok, jangan lupa tap-tapnya ya supaya nggak di-cut sama TikToknya. Oke. Kurban kalau tinjauan teologisnya, tinjauan Islamnya seperti ini ya. Tapi kalau aku menggunakan tinjauan umumnya, gitu ya, seperti ini. Ya. Supaya kalian sama-sama paham. Korban itu adalah memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Tuh. Sesuatu itu apa ya? Terserah apa. Jadi kamu memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang kamu, sesuatu itu keinginan. Ya. Tapi kalau di sini nggak pas ya, memberikan keinginan nggak begitu ya. Kalau mendapatkan sesuatu ya di sini keinginan boleh. Ya.
Lebih enaknya gini aja lah ya. Memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Jadi sesuatu itu tidak bisa kamu dapatkan kamu kalau tidak juga memberikan sesuatu itu. Kalau bahasa kita itu tidak ada makan siang yang gratis. Nggak ada. Semua itu pakai duit. Dakwah pakai duit, bayar internet itu apa namanya ini, pulsa, data juga pakai duit, nggak ada yang gratis. Ya, orang mau dikubur juga pakai duit. Itu pengorbanan. Seperti aku ini ya, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, ya termasuk pembiayaan ya untuk data, terutama kalau nggak ada data juga kan nggak bisa kita live gitu, ya. Itu pengorbanan itu yang harus aku keluarkan. Jadi memberikan sesuatu itu aku berikan supaya aku mendapatkan apa? Dakwah, kesempatan untuk dakwah. Nah, kalau tinjauan umumnya seperti ini itu namanya korban. Kalau yang tadi itu tinjauan teologis Islam ya, korban itu ya kariba ya robu kurban ya, kurbanan atau wakirbanan yang kita artikan dekat atau mendekat. Gitu ya. Jadi dua sudut pandang aku jelaskan nanti, terserah kamu mau pakai yang mana supaya kamu itu tetap aja ngerti. Ya, kurban itu memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Tergantung apa yang kamu korbankan, apa yang kamu berikan. Ya. Oke, ini aku hapus. Kalau kita ya membaca Al-Quran surat Al-Ma'idah ya, surat Al-Ma'idah. Sebentar ya, surat Al-Ma'idah ya, itu nanti keluar dua nama. Siapa sini? Habil dan Qabil. Habil dan Qabil, kalau nggak salah tulisannya gini ya. Ini terkait dengan perjanjian lama, nanti aku bacakan ya. Itu di kitab Kejadian. Kalau di Kejadian ini Habel, ini Kain. Nih. Ya. Yang jadi masalah ya, meskipun itu untungnya di dalam kurung ya, muncul nama Kabil dan Habil. Ceritakanlah dua anak Adam, nanti begitu ya, aku bacakan. Gitu. Ya. Itu kan Habil dan Kabil itu sebetulnya tidak ada, tapi si penerjemah, si penafsir Al-Qur'an depak ini otaknya sudah terkontaminasi nih. Ya. Sudah terkontaminasi kitab perjanjian lama, khususnya kitab Kejadian ayat yang keempat, insya Allah ya. Seharusnya ini tidak ada Kabil dan Habil ini ya. Itulah yang aku bilang, hati-hati terhadap Israiliyat. Yang jadi masalah, otak kalian sudah terlanjur terisi cerita seperti ini, Kabil dan Habil. Begitu mengikuti kajian di sini, aku mentahkan otakmu, mengalami penolakan. Karena apa? Sudah terbungkus dogma. Dogma itu harus dibuang. Kalau kamu masih megang dogma, nggak usah ngaji di sini, cari tempat lain sana. Di sini rasionalitas kita itu kita berdayakan. Nanti kamu setelah ngaji di sini, kamu nggak akan percaya lagi ada burung gagak bisa ngomong gitu loh. Atau manusia belajar dari burung gagak, itu logika mana yang masuk? Manusia itu dilengkapi oleh otak. Otaknya lebih cerdas dari burung gagak. Di terjemahan ini manusia yang punya otak yang lebih cerdas diajari dengan burung gagak. Lu masih percaya seperti itu? Heran gue. Otakmu itu dipakai kalau belajar Al-Qur'an. Ya. Dan itu sudah mendarah daging kan. Makanya ketika aku jelaskan nanti, sudah aku jelaskan belum ya? Aku dekonstruksi. Oh sudah. Silakan lihat di video channel YouTube Subandita Sukoco bagaimana aku mendekonstruksi terjemahan Quran surat An-Nisa ayat yang
pertama. Itu juga biblical banget itu. Mau menerjemahkan, mau menafsirkan informasi tentang biblical itu sudah masuk otaknya. Jadi sudah nggak normal lagi. Normal itu artinya nggak kosong, harusnya kosong dulu. Jadi terjadi terjemahan-terjemahan yang eksegese, bukan yang eisegese. Kita tunduk terhadap teks, bukan teks yang kita tundukkan berdasarkan informasi yang sudah kita terima, berdasarkan dogma. Jadi insya Allah nanti kalau ngaji di sini kamu nggak percaya lagi ada semut bisa ngomong gitu ya. Surat An-Nahl, semut bisa ngomong ya. Nanti setelah ini kamu juga nggak akan percaya lagi ya bahwa manusia kok diajari burung yang otaknya itu kalah cerdas dengan manusia. Ya. Oke, resikonya apa? Kalau dia dibingkai Habil dan Kabil, dia akan menjadi sekedar cerita. Aku nggak bisa baca komen kalian ya, karena aku memberikan kajian terus sama baca komen nggak bisa. Jadi mohon maaf ya kalau tidak terbaca, tapi nanti kita cari waktu bisa nggak membacanya gitu ya. Bukan aku tidak menghargai kalian ya, karena memang nggak mungkin aku bisa memberikan kajian sekalian baca komen kalian ya. Oke. Sampai di mana tadi? Ya. Karena ini oleh si penerjemah sudah difokuskan kedua anak Adam itu Habil dan Qabil. Maka ketika kita baca surat Al-Baqarah ayat yang 27 sampai ngopi dulu. Salah ucap. Surat Al-Maidah maksudnya, surat Hidangan ya. Ayat 27 sampai 31 ini sekedar cerita doang. Karena sudah disempitkan bahwa ini sebetulnya cerita antara Habil dan Qabil, gitu aja. Ketika dia baca, oh ini ceritanya Habil dan Habil, selesai sudah. Karena sudah disempitkan. Si penerjemah terpengaruh Bible. Cerita ini khusus cerita tentang Habil dan Qabil. Coba otakmu pakai. Aku, kamu, kita anak Adam bukan? Itu loh. Aku, kamu, kita ini anak Adam bukan? Qabil Habil anak Adam, oke. Tapi apakah anak Adam hanya Habil dan Qabil? Kan jadi sempit informasi Al-Quran itu jadinya karena salah memahaminya. Artinya ini cerita kita semua. Yang bernama anak Adam itu ceritanya seperti ini. Itu jadi luas cara pandangnya. Sehingga kita menjadikan pesan di Al-Maidah 5:27-31 itu menjadi pesan kehidupan. Yang kita nanti ada dalam posisi the choice, memilih. Kamu mau pilih yang mana? Karena kita semua ini anak Adam. Aku, kamu, kita. Semuanya ini anak Adam. Bukan hanya Qabil dan Habil. Kalau Qabil dan Habil itu kan seperti kalau kita ngaji dulu didongengin ya. Karena dulu pemahamannya Adam itu cuma satu. Kita kan sudah bahas itu. Adam itu sebetulnya banyak atau cuma satu gitu lah. Sudah kita kajikan itu. Terus Adam itu manusia pertama atau bukan gitu. Sudah kita kaji. Makanya kalau ngaji di sini di channel YouTubeku kalau tiba-tiba masuk nggak mereview kajian-kajian yang telah lalu, ndasmu mumet gitu ya. Nggak bisa di sini nyelonong masuk gitu, nggak bisa, harus ngikuti sejak awal. Ya. Cerita yang kita terima waktu kita masih kecil ya, karena dulu itu perspektifnya Adam itu cuma satu, jadi nggak ada orang lain gitu ya. Jadinya terjadi incest ya, sama-sama satu bapak satu ibu menikah kan gitu kan. Si Qabil ini punya adik yang cantik gitu kan ya, Iklima kan gitu kan. Si Habil ini punya adik juga cewek juga. Jadi dulu didongeng sampai ke kita, anaknya Nabi Adam itu cowok laki terus begitu katanya. Ya sudahlah, itu kita masih kecil, kita terima aja ya.
Nah, terus Habil juga punya adik cewek, gue lupa namanya siapa. Nah, karena nggak ada orang lain, karena dulu pemahamannya Adam itu cuma satu doang, ya, maka terjadi incest, ya. Adiknya Habil dinikahkan sama Qabil atau Kain. Adiknya Kain dinikahkan sama Habil, disilang. Yang jadi masalah, Iklimah ini cantik. Si Kain mau menikahi adiknya sendiri. Tapi ternyata sama bapaknya nggak boleh dikasihkan sama Habil. Disitulah terjadi awalnya bentrokan mereka, terus disuruh korban mana nanti yang diterima, ya, mana nanti yang ditolak, dan akhirnya yang diterima itu kan Habil, ya, Qabil ditolak. Terus nanti seperti apa yang ada diterjemahkan di Al-Quran, ya, dibunuh, ya, dan datanglah burung gagak itu. Oke, dongengnya seperti itu, ya. Maka ini menjadi sempit. Terlepas dongengnya, itu kamu terima atau tidak itu terserah kamu, ya. Kamu masih mau mengkonsumsi dongeng enggak, gitu, ya. Kalau masih, ya monggo, ya. Sedangkan tadi aku sudah bilang, setelah ngaji di sini kamu jangan lagi percaya ada burung gagak, ya, ngajarin manusia. jadi manusia yang dilatih burung, bukan burung yang dilatih manusia, gitu. Itu kamu kalau ngaji ini otakmu itu nerima, gitu. Iya, otakmu nerima. Ada, kan seharusnya di keseharian kita manusialah yang melatih burung, manusialah yang mengajari burung. Terus kamu baca terjemahan ini, burung mengajari atau melatih manusia, otakmu protes nggak itu? Kalau otakmu nggak protes, ya itu goblok, gitu, ya. Kamu nggak usah membela diri pada saat itu, pada titik itu kamu goblok. Harusnya kamu protes. Ada manusia kok diajarin burung, ya. Oke, sekali lagi, yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, channel ini kajian untuk jamaah Islam rasional yang kami gagas. Untuk anda kalau misalkan setuju monggo, nggak setuju silahkan tinggalkan komal ini, channel ini, dan cari yang lain. Dan di sini ngaji, bukan hiburan, bukan hohohihe, ya. Jadi bukan kajian hohohihe, ya. Kita ngaji, ya. Kalau mau cari yang hohohihe jangan di sini, silahkan skip dan cari tempat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berusaha mendekonstruksi dulu pemahaman kalian selama ini. Ya, apakah masih percaya, ya? Terus apakah ini memang cerita Qabil dan Habil saja, gitu? Graito, mana Graito? Ini sudah 33 menit, ya, sudah setengah jam. Oke, aku akan lanjutkan, ya, ceritanya. Tentu kita akan menukil ini dulu, supaya nanti kamu tahu, oh itu dari sini menerjemahkannya, ya. Kitab Kejadian 4, ingatku, ya. Kejadian 4. Kamu buka, ya. Oh betul, episodenya atau perikopnya Kain dan Habil, ya. Aku bacakan gini. Kain dan Habil, ya, Kejadian 4. Ini Kejadian 4 1 sampai 16, ya. Tuh sudah setengah jam. Anunya yang di videonya di cut dulu, ya. Oke, teman-teman yang di apa? Yang di TikTok standby, ya, standby. Aku mau mengclosing yang di YouTube dulu, ya, karena kalau di YouTube kita usahakan dia akan menjadi kajian yang part, ya, part 1, part 2, gitu. Oke, terima kasih teman-teman YouTube. Itu dulu kajiannya, dan akan kita lanjutkan sekarang ini seri yang ke-1, ya. Seri yang ke-1, ya.
Insya Allah nanti seri yang kedua kita lanjutkan ya. Bagaimana kita membedah Quran surat Al-Maidah surat 52731 agar pemahaman kalian benar. Sehingga bisa menggunakan pesan dari Al-Maidah surat 52731 itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tidak lagi mengkerucut ini menjadi simplistik hanya kepada Kabil dan Habil. Yang kedua, jangan lagi otakmu percaya ya ada burung ngajarin manusia, burung melatih manusia. Itu tidak logis itu ya. Ya memang kajian-kajian kita anti mainstream gitu ya. Ya itu resiko kalau nanti ada pertentangan-pertentangan, terutama mereka yang otaknya itu sudah terpatri dogma ya. Oke. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan di seri yang kedua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pesan aku, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Tapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah ngaji bareng di channel YouTube-nya Gus Beti ya. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.